Seorang ibu tunggal diam-diam menjalin hubungan terlarang dengan anak angkatnya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, anak kecil yang mereka rawat ternyata menyimpan rahasia paling menghancurkan. Di cerita ini, kita dikenalkan dengan Anne, seorang wanita tangguh sekaligus ibu tunggal yang hidupnya terlihat sempurna. Pekerjaannya stabil, keuangannya aman, dan hidupnya terlihat tenang. Tapi, bagi Anne, hal paling berharga dalam hidupnya bukan uang ataupun karir, melainkan putri kecilnya yang bernama Emma. Bagi Anne, Emma adalah alasan utama untuk terus bertahan hidup. Suatu hari, rumah Anne kedatangan tamu istimewa. Ternyata, Owen, anak angkat yang sudah Anne rawat sejak usia 9 tahun, datang berkunjung. Anne menyambutnya dengan senyuman hangat. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Too big for me for that. You got bangs or something? Your hair's different. David, he's out of town for the week. Karena Owen tidak datang sendirian. Di sampingnya, ada seorang gadis bernama Safi yang ternyata adalah pacarnya. Sejak awal pertemuan, Anne terlihat canggung saat berbicara dengan Safi. Entah kenapa, ada perasaan aneh dalam diri Anne seolah menolak hubungan mereka. You must be Emma. Are you also at the music faculty? No, I'm not musical, I'm afraid. Malam harinya, rasa tidak nyaman itu semakin terasa. Saat Anne tanpa sengaja melihat Owen dan Safi bermain game bersama sambil tertawa bahagia, tatapan Anne langsung berubah. Keesokan harinya, mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun Charlotte, saudara perempuan dari mendiang suami Anne. Meski sudah berumur, Charlotte tetap terlihat ceria dan pandai membawa suasana. Namun semuanya berubah ketika obrolan mulai menyinggung masa lalu Anne dan kehidupan barunya. I only wish twins died the same day too. Would make it more bearable. Our nannies were best friends. Now we're on just about all the same gray-haired volunteers. Charlotte terang-terangan membahas David, pria yang kini menjadi tunangan Anne. Menurut Charlotte, pernikahan itu penting agar Emma bisa memiliki sosok ayah lagi. Tapi bagi Anne, ucapan itu justru terasa menyesakan. Ketegangan semakin memuncak, kata tanpa sadar Anne membekap mulut Emma terlalu keras hingga putrinya menangis ketakutan. Safi sempat mencoba menenangkan situasi, namun Owen langsung menghentikannya. Dan sejak saat itu, suasana ulang tahun berubah dingin dan canggung. Setelah acara selesai, Charlotte menegur Anne agar lebih bisa mengendalikan emosinya. Charlotte tahu Anne belum benar-benar sembuh dari luka masa lalunya. Namun hidup tidak bisa terus berhenti di tempat. The money for this month can go direct. I know today must be as hard for you as it is for me. Beberapa hari kemudian, Safi tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamit. Owen kebingungan, rumah yang tadinya ramai kini berubah sunyi dan terasa asing. Suatu hari, Anne tanpa sengaja melihat Safi sedang mengantarkan paket. Karena penasaran, Anne diam-diam mengikutinya sampai ke sebuah toko reparasi furniture. Di sana, akhirnya Anne bertemu langsung dengan Safi. Safi terlihat sangat terkejut melihat kedatangan Anne, namun Anne tetap bersikap tenang. Mereka pun duduk bersama dan mulai berbicara. Before the wedding, so I thought I should come in as soon as I got back. I'm sorry if I left without saying anything. I didn't want to drag it. Safi akhirnya mengaku, sejak tinggal di rumah Anne, Owen berubah menjadi sosok yang berbeda. Percakapan itu membuat Anne mulai membuka masa lalunya. Dulu, saat suaminya sibuk bekerja dan sering meninggalkannya sendiri, Anne merasa sangat kesepian. Karena itulah, Anne memutuskan mengadopsi Owen saat masih kecil. Kehadiran Owen sempat menjadi pelipur lara dalam hidupnya. Sampai akhirnya, tragedi kematian suaminya menghancurkan semuanya. Beberapa hari setelah itu, Owen kembali bertemu Safi di rumah. Namun hubungan mereka terasa dingin. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kehangatan. Safi akhirnya pergi karena merasa Owen sudah berubah.
Dan ternyata, benar, perasaan Owen terhadap Anne bukan lagi sekedar kasih sayang seorang anak angkat. Suatu malam, Owen menunggu Anne di garasi rumah. Dengan emosi yang tidak bisa ditahan lagi, Owen akhirnya mengungkapkan semuanya. Owen mengatakan kalau dirinya mencintai Anne, dan Owen memohon agar Anne tidak menikahi David. Bahkan, Owen mengajak Anne kembali kepada hubungan terlarang mereka di masa lalu. Sophie is left. Watch me for years, you know that I want it on record before you get married. Deal. I was too young then to make deals. Dan disinilah rahasia terbesar akhirnya terbongkar. Ternyata, hubungan terlarang itu memang benar-benar pernah terjadi. Bahkan, Emma, putri kecil Anne, sebenarnya adalah anak kandung Owen. Owen meminta tes DNA dilakukan untuk membuktikan semuanya. Ia tidak ingin Emma nantinya dianggap sebagai anak David. Sementara Anne mulai dihantui ketakutan yang luar biasa. Ia takut jika semua rahasia itu terbongkar, Charlotte akan menghancurkan hidupnya. Namun Owen tidak peduli. Ia memberi Anne 2 hari untuk mengurus semuanya. Sejak saat itu, mental Anne mulai runtuh perlahan. Depresi mulai menguasai hidupnya. Dan masalah semakin besar ketika Charlotte akhirnya mengungkapkan satu kenyataan mengejutkan. Ternyata, Charlotte sudah tahu semuanya sejak lama. Charlotte tahu tentang hubungan terlarang Anne dan Owen. Cannot cancel a wedding 2 weeks before. It's just not done. It would always be away anyway. What difference does it make? My family home. Think I didn't see what was going on between you and Owen? Saat itu, hidup Anne benar-benar terasa runtuh. Rumah yang ia tinggali, pekerjaan yang ia miliki, bahkan hidup nyaman yang ia jalani, semuanya berasal dari keluarga mendiang suaminya. Dan Charlotte memegang kendali penuh atas semuanya. Di tengah tekanan itu, Anne mencoba mencari ketenangan dengan mendatangi rumah ibunya. Namun harapannya hancur. Ibunya justru menyambut Anne dengan dingin. Karena sejak menikah, Anne tidak pernah lagi pulang ataupun memberi kabar. Bahkan saat Emma lahir pun keluarganya tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya, ibunya meminta Anne pergi. Now you care about the team? Sarah's married, got 3 kids. Josie's with an embassy in the Middle East somewhere, and Deb didn't make the cut for Sydney. Saat kembali ke rumah, Anne kembali bertemu Owen. Owen mencoba mengajak Anne melupakan semua masalah dan bermain bersama seperti dulu. Dalam momen itu, semua emosi yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Namun tanpa mereka sadari, David datang dan melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Tanpa berbicara sepatah kata pun, David langsung pergi meninggalkan mereka. Anne panik dan langsung mengejarnya. Namun saat sampai di restoran tempat Charlotte menunggu, bukan dukungan yang ia dapat, melainkan sebuah tamparan keras. Charlotte marah besar, dan saat itu juga Charlotte mengusir Anne dari hidupnya. Now run. And pray that I never catch you! Kini, hidup Anne benar-benar runtuh. Pernikahannya gagal, harga dirinya hancur, dan ia kehilangan arah. Dalam keterpurukan itu, Anne akhirnya membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia menyerahkan Emma kepada Owen. Dan setelah itu, Anne memilih meninggalkan kota. Meninggalkan semua orang dan semua kenangan yang perlahan menghancurkan hidupnya sendiri. Kadang, rahasia yang paling menghancurkan justru datang dari orang yang paling kita sayang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita film menarik lainnya di channel Veil of Shadow. Saya Bang Shendy undur pamit. See you!